Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta sahabat cahaya zikir Islam yang dirahmati Allah. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap kali kita berdiri menunaikan sholat fardu, ada sebuah kalimat ikrar yang selalu kita ucapkan di hadapan Allah. Sebuah kalimat yang kita anggap biasa, namun sebenarnya adalah sebuah sumpah yang teramat berat. Kalimat itu berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Namun, mari kita tanyakan pada lubuk hati kita yang paling dalam. Saat lidah kita mengucapkan kalimat itu di atas sajadah, benarkah hati kita sedang tertuju hanya kepada Allah? Ataukah jangan-jangan kita sedang berbohong di hadapan Zat yang Maha Melihat? Bibir kita bersumpah, hanya kepadamu aku menyembah. Tetapi di detik yang sama, pikiran kita justru sedang memperdewakan urusan dunia. Hati kita masih mencemaskan harta, mengkhawatirkan penilaian manusia, dan bergantung pada makhluk. Sholat fardu kita perlahan berubah menjadi sekedar topeng, di mana lisan dan hati kita tidak saling mengenal. Mengapa kita begitu berani bersikap meremehkan di hadapan penguasa alam semesta? Untuk mengetuk pintu hati kita yang barangkali mulai lalai, mari kita petik sebuah kisah dan hikmah yang teramat agung dari seorang ulama besar pendiri mazhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik adalah singa para ulama di kota Madinah. Beliau adalah sosok yang sangat berwibawa, tegas dan dihormati oleh para khalifah. Namun, ketegasan duniawi itu seketika sirna tanpa bekas setiap kali beliau berdiri tegak untuk menunaikan sholat fardu. Suatu ketika, para murid dan jamaah yang sholat di belakang beliau menyaksikan sebuah keajaiban batin yang luar biasa, sekaligus mengerikan. Saat mengimami sholat fardu, bacaan Al-Fatihah Imam Malik mengalir dengan sangat indah. Namun, tepat ketika lidah beliau menyentuh ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langkah sholat beliau mendadak berhenti. Tiba-tiba, seluruh tubuh ulama besar itu bergetar hebat. Lututnya melemas, hingga seolah tak kuat lagi menopang badannya sendiri. Keringat dingin bercucuran, membasahi jubahnya, dan nafasnya terdengar berat, bagaikan orang yang sedang dicekik ketakutan. Beliau menggigil hebat di atas sajadahnya, tertunduk dengan tubuh yang berguncang, menahan tangis yang amat di dalam dada. Melihat kondisi sang guru, para makmum di belakang dirundung rasa cemas yang luar biasa. Suasana masjid mendadak mencekam oleh getaran ketakutan sang imam. Butuh waktu yang cukup lama, hingga akhirnya Imam Malik mampu menguasai dirinya kembali, menghela nafas berat, lalu melanjutkan bacaannya dengan suara yang serak menahan tangis. Seusai salam, para muridnya dengan penuh rasa takzim bertanya, "Wahai Imam, ada apa gerangan yang terjadi padamu? Mengapa engkau menggigil begitu hebat hingga hampir terjatuh saat membaca ayat tadi?" Imam Malik memandang murid-muridnya dengan mata yang masih basah oleh air mata, lalu berucap dengan kalimat yang meremukan dada, "Demi Allah, setiap kali lidahku mengucapkan Iyyaka na'budu, hatiku seketika bergetar karena ketakutan yang amat sangat. Aku takut jika Allah Jalla Jalaluhu berfirman dari atas langit, 'Engkau berdusta, wahai Malik. Engkau berkata hanya menyembahku, padahal hatimu masih sering terpikat dan bergantung pada selainku.' Aku menggigil karena takut sholat farduku ini justru menjadi saksi atas kebohonganku di hadapannya." Bapak, Ibu, dan sahabat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan hikmah yang teramat tajam dari kisah ini. Seorang Imam Malik yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk menjaga hadis Nabi dan juga mengejar agama, masih merasakan ketakutan yang begitu dahsyat akan ketidakjujuran hatinya di dalam sholat fardu. Lantas bagaimana dengan kita? Kita seringkali membaca ayat tersebut dengan sangat lancar, cepat bahkan tanpa penjiwaan sama sekali. Kita merasa aman-aman saja, seolah-olah sholat kita pasti diterima. Padahal di dalam sholat fardu,
Iyyaka na'budu adalah momen di mana kita melepaskan segala keangkuhan kita sebagai manusia. Di usia senja kita saat ini, seharusnya tidak ada lagi tempat di hati kita untuk bergantung pada makhluk. Anak-anak kita, harta kita, tabungan kita, semuanya adalah titipan. Tempat bersandar dan menyembah yang sejati hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita hadirkan keajaiban sholat fardu yang khusyuk dengan cara mengubah kualitas hubungan batin kita. Mulai sholat fardu berikutnya, ketika bibir ayah dan ibu melafalkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan biarkan kalimat itu lewat begitu saja sebagai hafalan masa kecil. Hadirkan seluruh jiwa kita di detik itu. Rasakan bahwa kita sedang memasrahkan seluruh sisa usia kita, segala penyakit di tubuh kita, dan seluruh kecemasan hidup kita hanya kepada Allah. Katakan dalam hati yang penuh kejujuran, Ya Allah, hari ini aku pasrahkan hidup dan matiku hanya padamu. Jangan biarkan hatiku berpaling pada dunia. Ketika sholat fardu kita dikerjakan dengan kejujuran batin seperti ini, maka keajaiban berupa ketenangan sejati yang selama ini kita cari di dunia akan Allah turunkan langsung ke dalam dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sholat-sholat kita yang penuh kelalaian di masa lalu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang paling jujur di atas sejadah dan mengizinkan kita pulang menghadapnya dalam keadaan sholat yang diterima dan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.